Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Patricia Megasri Yulianti Tae. Saya adalah mahasiswa Fakultas Keperawatan Program Studi Magister Ilmu Keperawatan Universitas Airlangga Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya berterima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton presentasi saya pada saat ini. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang peran filsafat, perspektif epistemologi dalam pemberian vaksin COVID-19 berdasarkan nilai eksistensialisme di masyarakat. Sebelumnya, sebagai disclaimer, video ini merupakan tugas kuliah untuk filsafat ilmu. Pertama, kita akan bahas coronavirus. Coronavirus merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus SARS Acute Respiratory Syndrome. COVID ini menyebabkan gangguan sistem pernafasan mulai dari gejala yang ringan sampai gejala yang berat. Seperti yang kita ketahui, COVID-19 atau coronavirus ini pada awal mulanya disebut dengan Wuhan pneumonia, berganti lagi dengan novel coronavirus. Pertama kali dilaporkan oleh World Health Organization atau WHO pada akhir bulan Desember 2019 di kota Wuhan, Hubei, Tiongkok pada tanggal 30 Januari 2020. Sedangkan di Indonesia dinyatakan COVID-19 sebagai pandemik pada tanggal 13 April 2020 melalui Kepres nomor 12 tahun 2020. Berikut ini adalah tabel terkonfirmasi kasus COVID-19 di Indonesia. Hingga saat ini terdapat 1.636.792 kasus terkonfirmasi dengan kasus aktif sebanyak 99.970, kasus kesembuhan sebanyak 1.492.322, dan kasus yang meninggal sebanyak 44.500. Penyebaran COVID sendiri itu diduga menyebar secara droplet atau melalui percikan ludah yang dihasilkan saat berbicara. Ataupun virus ini juga dapat menyebar melalui permukaan benda yang terkontaminasi virus lalu masuk melalui saluran cerna pernafasan atau saluran cerna. Kemudian tanda dan gejala COVID-19 pada umumnya tanda dan gejala seperti demam, batuk, hidung buntu, dan nyeri tenggorokan. Namun apabila tanda dan gejala ringan ini tidak diatasi akan menimbulkan tanda dan gejala berat dan dapat menimbulkan komplikasi seperti radang paru ataupun dapat menyebabkan hingga berujung kematian. Pemerintah telah menetapkan protokol 4M sebagai pencegahan terhadap COVID-19. Yang pertama adalah memakai masker. Pakailah masker sampai menutup hidung dan mulut, teman-teman, terutama pada saat beraktivitas di luar rumah. Jangan lupa mencuci tangan dan menggunakan air yang mengalir atau sabun dan menggunakan hand sanitizer juga. Lalu jangan lupa untuk menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan jangan sembarang menyentuh hidung dan mulut bila kotor. Berikutnya kita akan membahas tentang filsafat. Apa itu filsafat? Menurut Lubis tahun 2015, filsafat adalah suatu pemikiran dan kajian kritis terhadap kepercayaan sikap yang sudah dijunjung tinggi kebenarannya melalui pencarian dan analisis konsep dasar mengenai bidang kegiatan pemikiran seperti prinsip keyakinan, konsep dan sikap umum dari suatu individu atau kelompok untuk menciptakan kebijaksanaan dan pertimbangan yang lebih baik. Kali ini kita akan melihat permasalahan dan kita akan mengkaji secara ilmiah. Apa saja bidang kajian ilmu filsafat? Bidang kajian ilmu filsafat terdiri dari 3 landasan. Yang pertama, ontologi. Ontologi ditunjukkan untuk menjawab pertanyaan apa, sehingga hal ini sangatlah mendasar dan awal sebelum membahas hal yang lainnya. Kemudian kedua adalah epistemologi, di mana epistemologi membahas bagaimana dari apa yang dibahas. Dan yang ketiga adalah aksiologi yang akan membahas manfaat dan kegunaan dari bahasan tersebut. Berikutnya kita akan membahas apa itu vaksinasi. Vaksinasi pada COVID
yaitu kekebalan pada kelompok atau herd immunity, yang juga dikenal sebagai kekebalan populasi, adalah konsep yang digunakan untuk imunisasi, di mana suatu populasi dapat terlindung dari virus tertentu jika suatu ambang cakupan imunisasi tertentu tercapai. Menurut Kemenkes tahun 2021, vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk mengurangi transmisi penularan COVID-19, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19, mencapai kekebalan kelompok di masyarakat atau hak imunitas, dan melindungi masyarakat dari COVID-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi. Lalu, bagaimana bila melihat vaksinasi COVID-19 dikaji berdasarkan epistemologi? Vaksin COVID-19 adalah upaya pembentukan kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit. Bila terpapar penyakit tersebut diharapkan dan terinfeksi atau hanya menderita gejala ringan. Vaksin sendiri merupakan produk biologi yang berisi antigen dengan harapan dapat membentuk kekebalan spesifik dan telah diteliti melalui sejumlah uji klinis yang dibuktikan secara ilmiah. Pemberian COVID-19 yang akan dikaji secara epistemologis telah diatur oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam petunjuk teknis pelaksanaan vaksin dalam rangka penanggulangan pandemi COVID virus disease 2019. Sebelum pelaksanaan vaksin, telah muncul berbagai kontroversi tentang kebebasan untuk melakukan vaksinasi adalah hak atau kewajiban masyarakat. Pelaksanaan vaksin saat ini sudah dilakukan hingga dengan banyaknya vaksin pertama diberikan sebanyak 11.699.585 dan vaksin kedua sebanyak 6.784.594. Namun tidak dapat dipungkiri, menurut survei yang dilakukan, masih sekitar 76% masyarakat masih menolak vaksin. Kemudian pada diagram tersebut, ini merupakan alasan umum penolakan vaksin. Vaksin untuk menjaga COVID dan mengatasi pandemi saat ini menjadi agenda untuk hampir di setiap negara. Langkah pemerintah untuk menggratiskan vaksin di seluruh masyarakat adalah hal yang tepat karena merupakan jaminan dari kesehatan. Namun, wacana kebijakan vaksin yang bersifat wajib masih terus menjadi perdebatan karena ada penolakan dengan berbagai alasan seperti yang saya tampilkan pada diagram berikut. Vaksinisasi bersifat wajib akan bersinggungan dengan kebebasan untuk memilih atau freedom of choice, dianggap menginstruksi integritas tubuh atau physical integrity, dan dianggap melanggar kehidupan pribadi atau private life. Namun, di sisi lain kewajiban vaksin pada masa pandemi ini mempunyai alasan yang kuat untuk diterapkan guna memastikan terjaminnya kesehatan umum. Ini merupakan salah satu petinggi negara yang menolak untuk dilakukannya vaksin. Kasus fenomena penolakan terhadap vaksin bukan merupakan hal yang baru. Menurut Suci 2018, pada akhir abad ke-18, tidak lama setelah ditemukan vaksin campak, kelompok anti-vaksin sudah ada dan berlanjut hingga sekarang. Penolakan terhadap vaksin COVID-19 ini tidak hanya terjadi di Indonesia, hampir terjadi di semua negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Hal ini menunjukkan bahwa pemaksaan bukanlah perkara hal yang sederhana. Beberapa masyarakat menganggap bahwa kewajiban untuk melakukan vaksin dianggap sebagai pelanggaran hak pribadi ataupun kebebasan pribadi. Namun individu yang menolak untuk melakukan vaksinasi secara hukum memiliki tanggung jawab kepada orang lain atas tindakan yang dipilihnya. Hak atau kewajiban. Ambiguitas yang digunakan dalam istilah hak telah menyebabkan tidak adanya konseptual yang jelas mengenai prioritas hak dan kewajiban. Istilah seperti kewajiban tanpa hak adalah perbudakan dan hak tanpa kewajiban adalah perlawanan terhadap semua orang. Istilah ini telah menjadi bukti bahwa hak dan kewajiban adalah dua hal yang saling berkolerasi.
Kata hak tidak dapat digunakan dengan sesuka hati karena menggunakan hak akan memunculkan tindakan yang memiliki konsekuensi. Lalu bagaimana perspektif epistemologi dalam pemberian vaksin COVID-19 berdasarkan nilai eksistensialisme di masyarakat? Eksistensialisme sendiri merupakan suatu studi filsafat yang berkonsentrasi dan fokus kepada penemuan diri dan juga makna-makna kehidupan melalui kebebasan berkehendak atau free will, kemudian choice atau pilihan, dan juga personal responsibility atau tanggung jawab. Para penganut paham eksistensialisme itu percaya bahwa seseorang harusnya dipaksa untuk memilih dan juga bertanggung jawab tanpa pertolongan dari hukum-hukum yang berlaku atau peraturan-peraturan etnis dan juga tradisi-tradisi. Responsibility atau tanggung jawab yang dimaksud merupakan tanggung jawab personal, yaitu seseorang dimanapun dia hidup, dia dipaksa untuk memilih dan juga bertanggung jawab atas pilihannya tanpa ada bantuan dari hukum yang berlaku. Kemudian karakteristik dari eksistensialisme yang pertama asistensi mendahului esensi. Saya memberikan contoh teman-teman seperti teman-teman kita menanam bibit uh, teman-teman contohnya bibit mangga. Pada saat kita menanam bibit mangga dan kita menunggu dalam beberapa tahun ke depan, itu akan menjadi pohon mangga. Bukan menjadi pohon durian atau sebagainya. Nah, hal ini juga dipakai untuk benda-benda lain, termasuk makhluk hidup lain, yaitu mereka yang pertama didahulukan adalah esensi dan yang mendahului asistensi. Sedangkan kalau pada manusia, yaitu eksistensi dahulu, asistensi, kemudian baru esensi. Yang berikutnya menekankan kehendak kebebasan dari manusia yang lagi dalam keadaan bebas berkehendak dan pilihan hidup harus disertai dengan tanggung jawab personal. Maka dalam keadaan alamiah manusia itu dipilih untuk memilih atau memahami pilihan-pilihan hidupnya. Tapi kemudian dan pilihan hidup setiap orang juga pastinya akan berbeda. Berikutnya adalah seseorang dikatakan dalam kondisi terbaik dalam hidupnya ketika dia berjuang menghadapi sifat-sifat individual dan juga berjuang untuk hidupnya. Ini bukti konkret bahwa seseorang ini adalah eksis. Yang dimaksud di sini eksis bukan dianggap berarti orang-orang yang memiliki akun sosial media dengan jumlah followers yang banyak, ataupun bukan orang-orang yang memiliki foto yang banyak kemudian mendapat komen yang banyak. Tapi yang penting adalah bagaimana kita berjuang untuk hidup dan memilih pilihan hidup dan tersedia disertai dengan tanggung jawab personal. Kemudian berikutnya, pilihan-pilihan keputusan itu diambil bukan tanpa tekanan dan konsekuensi. Ataupun artinya sebaliknya, setiap keputusan yang diambil oleh manusia pasti akan ada tekanan dan konsekuensi di dalamnya atau setelahnya. Saya berikan contoh seperti contohnya vaksin. Ketika kita memilih untuk saat hari ini kita memilih untuk divaksin setelah melalui proses pencarian informasi yang sangat panjang tentang vaksin tersebut. Konsekuensinya, setelah disuntik, konsekuensinya setelah kita mendapatkan suntikan vaksin, mungkin kita akan mendapatkan beberapa efek samping, seperti nyeri pada belakang suntikan, ataupun kemerahan, dan lainnya. Atau misalnya kita memilih untuk tidak divaksin, setelah melalui proses yang panjang pencarian tentang vaksin, dan kita memutuskan untuk memilih tidak divaksin, konsekuensinya kita tidak akan mengalami efek samping dari vaksin tersebut. Namun kita mempunyai konsekuensi lain, seperti kita dapat lebih mudah terserang virus COVID-19 ataupun kita dapat membahayakan orang-orang di sekitar kita. Berikutnya, there are things that are not rational. Ada beberapa hal yang tidak rasional yang harus kita yakini. Seperti sesuatu yang tampak saja
tetap sesuatu yang tidak tampak tapi, tapi dia memotivasi. Di balik penampakan itu memiliki peran penting dalam kehidupan. Contohnya seperti kekuatan doa atau dorongan motivasi. Itu semua merupakan hal yang itu semuanya meskipun ini tidak empiris, tetapi kita harus meyakini juga untuk keberadaannya. Berikutnya, personal responsibility and discipline is crucial. Model responsibility atau tanggung jawab dan juga kedisiplinan itu sangat krusial dalam kehidupan ini. Tidak perlu saya jelaskan semua, mungkin teman-teman sudah paham terkait tanggung jawab personal itu keputusan apa yang kita ambil dan yang kita dapat hasilkan itu pasti harusnya didasarkan pada suatu keyakinan dan dilaksanakan dengan baik, dan itu juga merupakan sesuatu yang berhubungan dengan kedisiplinan. Berikutnya adalah society is unnatural and traditional religion is secular rules. Masyarakat itu tidak mengalami suatu keyakinan tradisional atau juga aturan-aturan sekuler yang terkesan semena-mena. Saya beri contoh seperti Indonesia. Di Indonesia terdapat banyak sekali peraturan, ada peraturan tertulis dan peraturan tidak tertulis, di mana peraturan-peraturan tertulis ini seperti nilai-nilai moral, kemudian nilai-nilai moral sosial yang ada di masyarakat. Nilai-nilai itu tidak tertulis namun tetap dipatuhi dalam rangka untuk menciptakan ketertiban dan keamanan di masyarakat. Menurut eksistensial sendiri, masyarakat ini kurang mendukung dalam eksistensialisme karena masyarakat adalah kondisi alami karena ada banyaknya aturan di dalamnya, sehingga masyarakat tersebut tidak dianggap atau kurang mendukung dalam eksistensialisme. Lalu apa dan bagaimana kita menanggapi hal tersebut? Terlepas dari semuanya, pada dasarnya semua peraturan yang dibuat oleh pemerintah, seperti kewajiban untuk melaksanakan vaksin, bukan berarti menyediakan kebebasan manusia atau kebebasan personal, ataupun menentang hak-hak. Hal ini dibuat hanya untuk demi kepentingan bersama dan demi kepentingan masyarakat. Selain itu, pentingnya kepercayaan dan transparansi terhadap kebijakan yang diambil, serta hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar dan akurat sangatlah penting. Sehingga komunikasi yang baik diperlukan untuk menjelaskan bahwa langkah-langkah yang diambil itu bisa dibenarkan secara hukum dan juga etis, termasuk transparansi terhadap semua risiko yang mungkin terjadi, potensi terjadi, dan yang akan terjadi, serta siapa yang akan bertanggung jawab terhadap risiko dan serta bagaimana mekanismenya. Stuart Mill berpendapat bahwa tidak ada masyarakat yang tidak menghormati kebebasan apapun bentuk pemerintahannya, dan tidak ada masyarakat yang sungguh bebas. Satu-satunya kebebasan yang disebut kebebasan adalah kebebasan untuk mengejar kebaikan kita sendiri menurut cara kita sendiri. Dari penjelasan di atas, saya ingin mengajak teman-teman untuk berpikir secara filsafat tentang manakah yang lebih penting saat ini, public safety atau personal freedom. Terima kasih. Ya, teman-teman, berikut tadi adalah penjelasan saya tentang peran filsafat, perspektif epistemologi terhadap pemberian pemberian vaksin COVID-19 berdasarkan nilai eksistensialisme di masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.